Shalom sahabat Lex Silvina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan 21. Episode ini saya beri judul Bila Terpaksa Masuk ke Dalam Badai. Peristiwa yang ada di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ini juga dicatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 dan Markus pasal yang ke-6, yaitu Yesus berjalan di atas air. Dalam Injil Yohanes, peristiwa ini dilihat sebagai tanda yang dilakukan Yesus yang mengarahkan kita kepada kebenaran-kebenaran rohani yang dalam, yang menggerakkan pendengar atau pembaca Injil ini untuk mempercayai Yesus Kristus adalah anak Allah atau Allah yang hidup. Nah, badai yang dialami oleh murid-murid ini menggambarkan juga kepada kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita bisa saja dituntun oleh Yesus atau diarahkan atau bahkan mungkin dipaksa untuk masuk melewati badai dan bahaya dalam kehidupan kita. Dan latar belakang peristiwa ini saya akan lihat juga dari Matius pasal yang ke-14 ayat 22 dan 23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa setelah melakukan sebuah KKR besar, memberi makan begitu banyak orang. Lalu kemudian ia membuat murid-muridnya naik ke perahu. Penulis Injil memakai kata membuat. Dan ini sebenarnya memiliki arti yang lebih dalam, yaitu memaksa. Yesus memaksa murid-murid naik ke perahu dan pergi ke tempat yang dia tuju, yang dia berikan arah. Dan mereka harus mengikuti itu. Ini menunjukkan sebenarnya bahwa murid-murid itu tidak ingin pergi karena baru saja melihat sebuah kejadian luar biasa, mujizat, pengajaran yang hebat. Mereka mau di situ, tapi Yesus mengatakan, kamu pergi lebih dahulu ke tempat yang saya akan tuju juga. Jadi mereka sebenarnya tidak ingin pergi tanpa Yesus, tetapi Tuhan mau mereka pergi ke sana. Dengan kata lain, Yesuslah yang memaksa murid-muridnya masuk ke dalam badai itu. Ayat 24 menggambarkan keadaan murid-murid saat berlayar. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perahu mereka itu 4 meter panjangnya. Ini bukan perahu besar. Dan dikatakan diombang-ambingkan. Jadi itu kalau kita pakai bahasa pelayaran, ini kapal itu seperti dibanting-banting. Dipakai kata tormented, dibanting-banting, disiksa oleh badai itu. Jadi diangkat ke atas, jatuh ke bawah, kiri dan kanan. Ini keadaan murid-murid pada waktu mereka naik perahu itu. Jadi bayangkan ini sungguh mencekam sekali keadaan ini. Dan bayangkan kalau misalnya gelombangnya naik paling tinggi lalu kemudian dihempas, puas begitu. Waduh, rasanya ini kalau bisa ya kita jangan ada di sana. Bayangkan beberapa murid-murid ini kan orang-orang yang juga nelayan yang mengetahui keadaan Danau Galilea. Tetapi di situ mereka juga ketakutan, berteriak-teriak. Nah, permasalahannya adalah mereka ini kan berlayar menuju angin sakal yang Tuhan sendiri yang memberikan arahnya. Bukankah ini sebuah hal yang ironis? Tapi ternyata demikianlah kalau kita mengikuti Tuhan. Walaupun ia adalah gembala agung kita, ia yang berjanji akan menuntun kita di jalan-jalan yang lurus, tetap akan juga membawa kita ke tempat yang bahaya. Dan bahaya di sini bukan cuma bahaya gelap, tetapi bahaya yang sampai mengancam nyawa kita. Di dalam kehidupan ada 2 alasan kita masuk ke dalam badai yang bisa mengancam hidup kita. Yang pertama, kita sedang tidak mentaati Allah. Artinya lari dari kehendaknya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Akhirnya dia harus terkena badai, dilempar,
ditelan oleh ikan besar, dan di dalam perut itu dia bertobat, lalu dia menyadari bahwa dia sedang lari dari kehendak Tuhan. Yang kedua, keadaan murid-murid, di mana mereka sedang mentaati Tuhan, tetapi justru masuk ke dalam badai. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, hari itu sudah gelap. Berarti kejadiannya ini sudah malam. Markus pasal yang ke-6 ayat 48 dikatakan Yesus melihat mereka kepayahan mendayung perahu mereka yang sedang dibanting oleh ombak itu. Perhatikan, Yesus melihat. Ini penting, sahabat sekalian. Di dalam kemahatauan Yesus, di dalam kekuasaan Yesus, di tengah-tengah kegelapan dari atas bukit di mana Yesus berdoa, Yesus melihat murid-murid sedang kepayahan, dibanting, disiksa oleh angin sakal itu. Yesus melihat. Saat ia memerintahkan kita masuk ke dalam badai yang dia inginkan, ia juga melihat dan memperhatikan kita. Jadi kalau kita terpaksa masuk ke dalam badai kehidupan, sebagai pengikut Kristus, kita mesti pegang kenyataan ini, kebenaran ini. Yesus tahu, Yesus peduli, Yesus datang menolong. Menyadari kita tidak dilupakan olehnya, memberikan kita keyakinan penuh dalam melewati badai hidup. Tetapi ada permasalahan kedua. Kalau Tuhan sudah melihat murid-muridnya kepayahan mengatasi badai, kenapa ia masih menunda kedatangannya? Nah, kita sudah belajar dari kisah Lazarus di dalam Yohanes pasal yang ke-11, di mana penundaan Yesus itu tetap adalah bentuk kasih Allah kepada kita. Jadi kalau kita lihat dari teks di Matius 14 ayat 25 yang menjelaskan peristiwa yang sama, dikatakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus melihat mereka kepayahan dan kemudian Yesus turun dan Yesus berjalan kira-kira sudah sampai titik paling berat sama hidup mereka. Kalau jam 3 pagi, itu kalau kita nggak ngapa-ngapain saja, itu adalah perkara yang paling berat untuk kita menunggu apakah kita akan jatuh ketiduran atau kita akan terus bertahan. Tapi kali ini mereka itu sudah terombang-ambing melawan badai, terkuras tenaga mereka. Mungkin ini adalah titik terendah mereka di mana mereka kecapean, keletihan, mereka sudah nyerah mungkin, mereka sudah mengatakan sudahlah, pasrahlah. Di situ Yesus datang dan menolong mereka. Artinya, ketika Tuhan datang melawan, penundaan memperlihatkan kepada kita, mengajarkan kita kesabaran, menanti pertolongan Tuhan. Tetapi kalau pertolongan itu sudah datang, waktunya sudah tiba, maka hal yang ajaib akan terjadi. Perhatikan, Yesus berjalan di jalur pelayaran mereka juga. Jadi, Yesus tahu, Yesus mengalami juga. Yesus melewati semua yang kita lewati. Dia juga melewati badai. Dia nggak terbang gitu loh. Dia melewati badai itu. Dan dia menjawab persoalan kita. Bahkan kalau kita melihat Yesus sudah sampai pada titik dia mati buat kita. Di mana kita sendiri belum. Yesus tahu dan mengalami apa yang kita alami. Pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kedatangan Tuhan pada waktu titik nadir mereka. Kita tidak akan semakin mengenal Tuhan lebih dalam sampai ia datang memperlihatkan dirinya di tengah badai kehidupan kita. Saat murid ketakutan, di situ Yesus datang. Dalam Matius pasal yang ke-14 27 dicatat begini. Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Di dalam bahasa Tuhan kita yang dipakai artinya jauh lebih mendalam. Yesus memerintahkan mereka bukan hanya menjadi tenang, tapi dia berkata begini kira-kira, berani, tegar, tidak terintimidasi dengan keadaan bahaya yang mengancam kamu. Karena aku Tuhan yang menyertai kamu. Kamu jangan takut. Wow. Inilah yang Yesus mau ajarkan kepada kita. Pada saat kita terpaksa masuk ke dalam badai kehidupan. Di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Kita sadar.
Ia peduli, Ia akan datang segera menolong. Sehingga kita bisa menaruh pengharapan kita, confidence kita kepadanya sepenuhnya. Yang kedua, Ia datang saat keadaan yang tergelap dalam hidup kita. Dan memberikan kepada kita kekuatan untuk tetap tegar, untuk berani menuju atau melewati badai tersebut. Karena menyadari bahwa hadirat Allah yang melindungi, yang menyertai kita bersama-sama dan membuat kita menjadi sabar terhadap pertolongan Tuhan, terhadap kedatangan Tuhan. Karena kalau sudah tiba waktunya, semuanya akan menjadi segera, semuanya akan menjadi ajaib dan luar biasa. Nah, pada waktu mereka menaikkan Yesus, perhatikan baik-baik. Pada waktu mereka menaikkan Yesus ke perahu dalam Yohanes 6 ayat 21. Matius juga mencatat hal yang menarik di sini. Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Wow, luar biasa lagi di sini. Fokus mereka berubah dari ketakutan, dari ancaman bahaya maut kepada Tuhan, kepada Yesus. Lalu kemudian mereka menyembah Yesus dan mengakui sungguh Yesus adalah Allah. Jadi tujuan Allah membawa kita masuk ke dalam badai adalah membawa tingkat kedalaman pengenalan kita akan Tuhan melalui penyembahan serta perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga kemudian kita mengenal Dia lebih dalam. Di dalam badai, Tuhan mau kita menyadari juga bahwa Dia Allah dan Dia adalah yang layak untuk kita sembah. Pada waktu mereka menyembah, mereka larut mungkin dalam penyembahannya. Hebatnya kisah ini ditutup dengan ayat 21 dalam Yohanes pasal yang ke-6. Dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Dan seketika itu juga. Ini luar biasa. Menandakan satu tindakan sesaat. Dan seketika itu juga. Ini mujizat juga. Bukan hanya badai yang ditenangkan. Tetapi di dalam kondisi mereka sudah tenang. Mereka larut dalam penyembahan. Tuhan membawa mereka sampai ke tujuan. Yang pertama yang Yesus suruh. Artinya apa? Kita bisa melihat di sini. Saat mereka terus menyembah, fokusnya hanya kepada Yesus Kristus. Mereka sudah tidak terintimidasi lagi dengan keadaan. Dan Tuhan melakukan karyanya dan membawa mereka segera sampai ke tujuan yang telah Ia sendiri tetapkan. Jadi badai yang kita masuki karena rancangan Allah akan tetap membawa kita ke tujuan Allah. Jadi penyembahan membuat kita menikmati perjalanan tanpa terasa menjemukan atau membosankan. Sekalipun itu adalah badai. Mari hari ini, kalaupun kita sedang ada di tengah-tengah badai pandemik ini, kita fokus kepada Kristus. Kita yakin sepenuhnya Allah peduli, Allah melihat, Allah menolong, Allah tidak pernah melupakan. Kalaupun ada penundaan pertolongan, kita bersabar karena waktunya datang. Hal yang ajaib akan terjadi. Fokuslah kepada Kristus. Mari menyembah Dia sepenuhnya. Dan Dia pasti menggenapi janji kepada kita. Bapa di surga, terima kasih bila saat ini kami sadar bahwa badai yang harus kami masuki ini akan tetap membawa kami ke tujuan-Mu. Dan ini akan membuat kami semakin yakin untuk mengenal Engkau lebih dalam sebagai Tuhan. Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau datang menolong pada saat yang tepat. Tolonglah aku Tuhan untuk tetap tegar, berani karena Engkau bersamaku. Dan terus membangun kualitas penyembahanku kepadamu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.